Shalom, selamat pagi adik-adik dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah. Tuhan dengan kasih-Nya mempersatukan kita, boleh memuji Tuhan, juga untuk mendengarkan firman-Nya hari ini. Mari adik-adik sebelum kita bersama memasuki ibadah kita bersama, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, yang sehat. Tuhan masih memberkati kami. Tuhan, hari ini kami mau bernyanyi memuji Engkau, juga ingin mendengarkan firman-Mu, juga bertumbuh serupa dengan putra-Mu Yesus. Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau kita punya Tuhan yang begitu baik, begitu luar biasa, begitu kuat, apa sih yang kita takutkan? Kita punya Tuhan yang rela memberikan lengannya buat kita bersandar. Mari bersama kita memujikan sebuah pujian, sandar pada lengan yang kekal. Aman, senanglah dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Amin. Kita punya Tuhan yang begitu baik dan begitu besar, di mana kita boleh bersandar, berserah kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini kita tidak hanya ingin memuji Tuhan, tapi kita juga akan mendengarkan firman-Nya, di mana Allah ingin berbicara kepada kita dan kita bisa bertumbuh melalui firman-Nya. Mari, biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi pelita yang menerangi jalan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Adik-adik, kita mau merenungkan firman Tuhan ya.
Losa Herti mau ajak kamu terlebih dahulu berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau sungguh-sungguh mendengar, dan juga Engkau berikan Losa Herti kemampuan untuk menjelaskan dengan baik sesuai dengan apa yang dipersiapkan. Tuhan, tolong kami, tolong adik-adik di rumah juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Losa Herti mau bertanya dulu ya. Waktu kamu masih kelas kecil, ya sekolah minggu kelas kecil, mungkin kelas 1, 2, atau 3 gitu ya. Pernah tidak dengar lagu yang berbicara mengenai anggota tubuh kita? Misalnya lagu ini, ada beberapa lagu ini. Tanganku kerja buat Tuhan, gitu ya, ada ya. Nah, Losa Herti ingat lagu ini berbicara mengenai anggota tubuh kita yang harus dipergunakan untuk melayani Tuhan ya. Terlebih hati kita harus sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik ya, bersyukurlah kita ya yang sudah dari kecil menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, dilayakkan untuk melayani Tuhan ya. Karena apa? Karena bahkan dalam Alkitab sendiri pun ada seorang bapak yang sebenarnya dia percaya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, tetapi dia belum pernah mendengar tentang Yesus Kristus ya. Kita semua dari kecil bersyukur ya sudah pernah, dan bukan cuma pernah, tapi sudah berkali-kali diajarkan tentang siapa Kristus. Tetapi bapak ini tidak, adik-adik. Dia sama sekali belum pernah mendengar dan tidak ada yang menceritakan Kristus kepadanya. Ya, nah bapak ini siapa? Nah, bapak ini bernama Cornelius, adik-adik ya. Bapak Cornelius ini adalah seorang tentara Romawi, seorang perwira tentara ya. Namanya perwira berarti dia punya pasukan sekitar 100 orang. Nah, adik-adik, bapak ini adalah bapak yang baik. Dia saleh sekali ya, dia berdoa kepada Tuhan, dan juga dia selalu memberikan sedekah. Ya, dia membantu orang-orang miskin, baik itu orang non-Yahudi ataupun orang Yahudi. Dia bukan orang Yahudi, adik-adik, tetapi banyak orang-orang Yahudi yang miskin yang dia tolong. Ya, nah suatu sore adik-adik, mungkin jam 3 sore ya waktu itu ya. Tiba-tiba Bapak Cornelius ini didatangi oleh malaikat Tuhan ya. Waktu malaikat Tuhan datang, dia kaget, lalu dia bingung ya. Malaikat ini mau bilang apa? Nah, malaikat ini bilang kepada Bapak Cornelius, Cornelius, doamu dan sedekahmu telah sampai kepada Tuhan ya. Tuhan sudah mendengarkan doa-doamu dan Tuhan akan memperhatikan engkau. Artinya apa? Bapak Cornelius ini akan diberikan anugerah keselamatan yang sama seperti kita ya. Nah, tapi bagaimana caranya? Apakah malaikat itu yang akan menceritakan tentang Tuhan Yesus? Ternyata tidak. Lalu kemudian Bapak Cornelius ini bertanya, bagaimana caranya Tuhan? Ya, karena dia tahu itu malaikat Tuhan. Lalu malaikat ini bilang, suruhlah pelayanmu atau suruhlah seseorang untuk menjemput seseorang bernama Simon Petrus ya. Saat ini dia sedang berada di Yope ya, sebuah pelabuhan waktu itu ya, di rumah seorang bernama Simon ya. Simonnya beda ya. Simon Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus, tapi Simon ini seorang penyamak kulit ya, membuat berbagai macam alat atau bahan atau apapun menggunakan kulit-kulit hewan gitu ya. Nah, lalu si Bapak Cornelius ini waktu mendengar perintah itu dia langsung taat. Dia suruh pelayannya ya, beberapa orang untuk menjemput Petrus ya. Lalu ketika pelayan-pelayan Bapak Cornelius ini masih dalam perjalanan, nah Petrus di rumahnya Simon ngapain? Nah waktu itu di rumahnya Simon itu Petrus sedang menunggu makan siang ya. Karena waktu itu jam 12 siang. Nah, lo tadi jam 3 loh. Iya, dalam perjalanan butuh waktu beberapa waktu ya, mungkin seharian gitu ya. Karena jauh tempatnya. Nah, adik-adik, ketika itu jam 12 siang, Petrus sudah mulai lapar, tetapi kemudian makanan masih disiapkan, mungkin masih dimasak oleh tuan rumah ya. Dan Petrus naik ke lantai atas ya, lantai atas itu mungkin kayak loteng begitu ya. Nah, Petrus ada di sana, lalu kemudian tiba-tiba Petrus diberikan kuasa ilahi, kuasa Tuhan, sehingga dia mendapatkan sebuah penglihatan adik-adik.
Ya, sebuah penglihatan, dia melihat sebuah kain persegi 4 begini ya, mungkin seperti taplak meja kita begini ya, yang terbentang di sana. Lalu di atas kain ini diberikan ada binatang-binatang ya, ada binatang berkaki 4, juga ada binatang menjalar, dan juga ada burung-burung di sana ya, dalam penglihatannya Petrus. Lalu setelah melihat itu ada suara Tuhan mengatakan, Petrus bangunlah, sembelihlah binatang itu. Tapi Petrus kaget adik-adik, karena di antara binatang-binatang itu ada binatang yang tidak boleh dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan? Haram ya, karena dalam perjanjian lama dari zaman nenek moyangnya Petrus, yaitu orang-orang Yahudi bangsa Israel waktu itu, Tuhan pernah memerintahkan ya, bahwa binatang-binatang tertentu tidak boleh dimakan ya. Binatang berkuku belah misalnya kayak babi waktu itu ya, gak boleh dimakan ya. Nah, dan ada binatang seperti itu yang diperlihatkan kepada Petrus. Lalu Petrus menjawab ya, Tuhan, aku tidak pernah akan melakukan itu ya, karena aku tidak pernah memakan makanan yang haram. Wah, sampai kemudian Tuhan ini pun berbicara ya kepada Petrus ya, dia bilang, jangan pernah engkau mengatakan haram kalau Tuhan bilang halal. Ya, maksudnya apa? Ya, Petrus diajarkan oleh Tuhan, kalau Tuhan bilang halal, kamu tidak boleh bilang haram ya. Wah, Petrus belum mengerti. Tapi kemudian sampai 3 kali Tuhan berkata kepada Petrus, sembelihlah gitu ya, disuruh dimakan. Tapi dalam kebingungannya adik-adik, dia masih berpikir-pikir apa maksud Tuhan. Kenapa Tuhan harus menyuruh dia memakan atau menyembelih binatang-binatang yang haram itu. Ya, ketika dia berpikir ya, ternyata pelayan-pelayannya Bapak Kornelius sudah sampai di rumahnya Simon. Ya, mereka sampai depan pintu, lalu Tuhan berkata, Roh Kudus berkata kepada Petrus, Petrus, ada orang menjemput engkau. Ya, ada orang menjemput engkau. Ikutlah mereka. Meskipun masih bingung, tapi Petrus tetap taat. Dia turun, dia menemui ketiga orang ini ya, pelayan-pelayannya Bapak Kornelius, lalu bertanya, ada apa? Saya orang yang kamu cari. Gitu ya. Lalu mereka ini bilang, kami punya tuan namanya Kornelius. Dia adalah orang yang saleh dan dia memerintahkan supaya menjemput engkau ke rumahnya. Dan karena Petrus sudah mendapatkan perintah, dia pun kemudian ikut. Nah, adik-adik, ada satu hal yang unik adik-adik. Ingat, Petrus adalah orang Yahudi, tetapi Bapak Kornelius ini bukan orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, bangsa-bangsa lain selain mereka juga haram. Mereka tidak boleh bertamu kepada di rumah orang-orang non-Yahudi. Artinya kalau Petrus taat dengan peraturan agama Yahudi, dia tidak boleh datang ke rumahnya Bapak Kornelius. Tetapi terlebih dahulu dia kemudian mengingat apa maksud Tuhan menunjukkan dia binatang-binatang yang haram tadi. Ya, kenapa Tuhan mengatakan sekarang ya semua binatang ini tidak ada lagi yang haram. Tuhan sudah menghalalkan itu ya. Nanti Loh Seherti jelaskan lagi kenapa itu halal gitu ya. Nah, adik-adik, ketika mereka sampai di rumah Bapak Kornelius, lalu Bapak Kornelius ini kemudian tersungkur di hadapan Petrus ya. Lalu Petrus bilang, saya hanya manusia biasa, saya bukan Tuhan ya. Dia tarik Bapak Kornelius, lalu Kornelius bilang kepada Petrus, ya Petrus, kira-kira kemarin jam 3 seperti ini gitu ya, ada malaikat Tuhan datang kepadaku dan katanya dia akan mengutus seseorang memberitakan kabar yang baik. Nah adik-adik, kira-kira kabar apa yang akan disampaikan oleh Petrus? Tapi ketika Petrus sampai di sana, dia juga melihat ya, bukan cuma Bapak Kornelius yang ada di sana. Semua keluarga Bapak Kornelius, semua sahabat-sahabatnya diundang di rumah itu. Rame rumah itu ya, untuk mendengarkan kabar yang baik ini. Nah akhirnya Petrus pun mulai berkhotbah adik-adik. Dia bercerita bahwa dari zaman nenek moyangnya, bangsa non-Yahudi adalah haram bagi mereka. Tetapi dia sudah mendapatkan penglihatan yang tadi,
bahwa Tuhan mengatakan bangsa ini tidak lagi menjadi bangsa yang haram ya. Bangsa ini adalah bangsa yang juga akan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Ya, semua bangsa-bangsa boleh menerima anugerah keselamatan, boleh diselamatkan oleh Tuhan, boleh mendengarkan kabar baik. Nah, adik-adik, Petrus ternyata menjadi orang yang pertama yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Ya, adik-adik bayangkan kalau misalnya Petrus tidak Tuhan pakai untuk memberitakan kalau hanya Injil ini hanya untuk orang Yahudi, kita juga tidak akan diselamatkan, bukan? Tapi Tuhan memberi anugerah ya, dengan kematian Kristus, dengan darah Kristus, kita tidak lagi hidup seperti orang Yahudi zaman dulu ya, yang tidak boleh makan makanan tertentu. Nah, adik-adik, Petrus juga menjelaskan siapa Kristus. Dia menjelaskan bagaimana Kristus telah mati disalibkan sendiri oleh bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Tapi kemudian dia bangkit, dia kemudian naik ke sorga, dan dia memberikan tugas kepada semua muridnya untuk menyaksikan siapa Kristus. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Petrus. Petrus mengatakan dia sebagai murid Kristus yang menyaksikan kehidupan Kristus, yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia adalah saksi hidup ya, saksi mata bagaimana Yesus melayani di dunia, bagaimana Yesus mati, hidup dan menampakkan diri kepada mereka dan memberikan tugas yang spesial itu kepada mereka. Dia jelaskan siapa Kristus, adik-adik. Dia menjelaskan betapa anugerah Tuhan itu sekarang sudah tiba waktunya untuk dinikmati semua bangsa. Ya, hanya berdasarkan percaya saja kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika masih mendengar Petrus berbicara tentang Yesus, tentang keselamatan yang Yesus bawa, tiba-tiba Roh Kudus bekerja di antara semua orang yang hadir di sana ya. Mereka semua yang ada di sana, Kornelius, keluarganya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya yang bukan orang non-Yahudi itu, semua akhirnya percaya kepada Kristus. Mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Adik-adik, orang-orang Yahudi yang mengikuti Petrus ya, mereka kagum sekali melihat anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada orang-orang ini ya. Semua bangsa sekarang boleh mendengarkan, boleh diselamatkan, boleh mendengar tentang Injil Kristus. Nah, adik-adikku, bukan hanya Petrus dan murid-murid yang lain punya tugas spesial untuk menyaksikan kabar baik itu. Kita juga orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan, bukan? Meskipun kita bukan saksi hidup, saksi mata kehidupan Tuhan Yesus, kita tidak dinampakkan tubuh Tuhan Yesus setelah kebangkitan, tapi kita anak-anak Tuhan. Kita menerima anugerah yang sama, anugerah keselamatan. Ya, Bapak Kornelius diselamatkan bukan karena dia berbuat baik, bersedekah, bukan itu, tetapi karena dia percaya kepada Kristus. Dan pada saat itu semua orang di sana dibaptis dalam nama Yesus. Ya, semua orang di sana sekarang percaya. Nah, adik-adik, kita semua sudah Tuhan selamatkan, bukan? Kita menerima anugerah yang sama dengan mereka. Sekarang giliran kita. Kita juga harus ikut ambil bagian. Memberitakan firman Tuhan. Memberitakan kebenaran Injil. Bagaimana caranya? Apakah aku harus seperti Petrus? Memanggil orang-orang yang bangsa-bangsa asing misalnya yang tidak sesuku dengan aku? Oh, tidak harus seperti itu. Zaman ini kan zaman yang sudah canggih ya. Kamu punya medsos, kamu punya akun YouTube atau apapun. Kamu boleh share di sana misalnya ayat-ayat firman Tuhan yang bisa jadi berkat bagi teman-temanmu yang melihatnya atau bagi orang lain yang melihatnya, atau quote-quote tentang kekristenan, tentang keselamatan, apapun itu. Kamu bisa berbagi lewat hal-hal seperti itu. Misalnya yang suka nge-vlog, kamu bisa tuh ya bikin vlog tentang Alkitab misalnya, atau tentang cerita-cerita Alkitab, bisa tuh seperti itu ya. Banyak cara adik-adik. Yang penting seperti yang tadi Lose bilang di awal, hatimu mau enggak? Ya, mau enggak Tuhan memakaimu, tanganmu, kepintaranmu, gadgetmu, hatimu, semua bagian dari tubuhmu ini untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan. Adik-adikku, susah atau gampang? Mungkin susah karena apa? Kadang takut atau mungkin ya tidak mau melakukannya. Tetapi ingat, ini tugas yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Bukan hanya
Lose-lose saja yang melakukannya ya, tapi semua anak Tuhan harus ambil bagian menceritakan kabar baik. Dengan share link ibadahmu juga itu sudah salah satu tindakan memberitakan firman Tuhan loh kepada teman-teman yang mungkin belum beribadah. Ya, Loseherti akan berdoa supaya kamu Tuhan mampukan, Tuhan tolong untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil supaya firman Tuhan didengar oleh semua orang, supaya Injil Tuhan menyentuh semua hati orang yang ada di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merenungkan, membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Nah, kalau misalnya kamu sudah menemukannya, Loseherti akan membacanya lalu kamu juga baca di rumah ya. Kalau bisa dihafal, ingat ini ayat yang bagus sekali sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Efesus pasal 2 8 sampai 9. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan karena hasil usahamu tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, artinya keselamatan kita hanya karena kasih karunia-Nya Tuhan. Ya, bukan karena usaha kita, bukan karena kita berbuat baik seperti Bapak Cornelius tadi ya. Bukan karena kamu cantik, kamu ganteng, tapi karena kasih karunia Tuhan. Layaknya kita bersyukur dan melakukan bagian kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah keselamatan yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan memilih kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi spesial, menjadi istimewa karena kami boleh menyebut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami mungkin masih muda, anak-anak di sekolah minggu ini masih kecil, tetapi Tuhan, dalam segala keterbatasan kami mau belajar untuk mengambil bagian memberitakan firman Tuhan. Mungkin melalui gadget kami, melalui kepintaran kami, atau melalui tangan kami, apapun itu ya Tuhan, izinkanlah kami untuk ambil bagian menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pakai kami yang kecil ini, pakai kami yang terbatas ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, sungguh itu sebuah anugerah buat kita. Kita sudah patutnya bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS berikut ini, maupun transfer ke rekening gereja GKA Gloria Pacar. Adik-adik, ibadah kita telah selesai sampai di sini. Nah, langsung yakin kalian terberkati dengan ibadah minggu ini. Maka, bagikan link ibadah minggu depan kepada teman-teman kalian, supaya tentunya mereka terberkati juga. Sampai di sini, see you, bye!